Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas analisis multivariat B012. Di sini akan menjelaskan terkait materi analisis jalur atau path analisis dan memberikan tutorial penggunaan aplikasi SPSS untuk menganalisis dengan metode analisis jalur ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raisan Edi Fontan Dahlan dengan NPM akhir 308. Kenalkan, nama saya Desi Marta Amelia dengan NPM akhir 351. Perkenalkan, nama saya Winia Febi Ramani dengan NPM akhir 170. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Nabila Faradina, NPM akhir 208. Oke, jadi di sini kita sudah memiliki data mentahnya untuk kita masukkan ke software SPSS. Di sini ada variabel X1 yaitu kompetensi. Kemudian ada X2 disiplin kerja. Dan juga variabel Y-nya yaitu kinerja pegawai. Pada variabel view untuk label kita isi dengan kompetensi pada X1, kemudian disiplin kerja pada X2, dan juga kinerja pegawai pada variabel Y. Apabila sudah, kita klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kemudian untuk variabel dependent kita masukkan variabel Y. Untuk X1, X2 kita masukkan ke sini. Klik OK. Setelah itu diperoleh hasilnya. selanjutnya adalah model summary. Jadi nilai sebesar 0,488 menunjukkan bahwa antara variabel X1 dan variabel X2 terhadap Y diperoleh sedang nilai X2 sebesar 0,238 yang menunjukkan bahwa 23,4% variabel diperolehkan oleh X1 dan X2. Hasilnya yang disebut 2% dijelaskan oleh variabel lain di luar ya. Namun nilai adjusted R² yang hanya sebesar 0,020 menunjukkan bahwa setelah penyesuaian model hanya mampu menjelaskan 2% variabel. Model hanya mampu menjelaskan 2% variasi sendiri. Lalu selanjutnya ada ANOVA atau uji F, itu dilihat dari signifikannya, itu di situ 0,386 yang artinya lebih besar dari 0,05, artinya tidak signifikan. Jadi X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya yaitu penjelasan terkait tabel koefisien. Berdasarkan tabel koefisien diperoleh persamaan regresi sebagai berikut, yaitu variabel dependent sama dengan nilai konstanta yaitu 4,426 dikurangi nilai koefisien variabel independen pertama yaitu variabel kompetensi ditambah nilai koefisien variabel independen kedua yaitu disiplin kerja, yang artinya jika variabel kompetensi atau X1 meningkat satu satuan maka kinerja pegawai justru menurun sebesar 0,002, sedangkan jika variabel disiplin kinerja atau X2 meningkat satu satuan maka kinerja pegawai meningkat sebesar 0,427. Selanjutnya dalam analisis jalur yang digunakan untuk melihat besar pengaruh adalah nilai standarized coefficient atau beta. Nilai beta X1 adalah minus 0,495 yang berarti kompetensi memiliki pengaruh negatif yang cukup kuat terhadap kinerja. Sedangkan nilai beta untuk variabel independen kedua atau disiplin kerja adalah 0,319 yang berarti memiliki pengaruh positif namun lebih lemah dibanding kompetensi. Dengan demikian secara kekuatan pengaruh kompetensi lebih dominan tapi arahnya negatif. Selanjutnya kita lihat dari nilai signifikansi atau p-value. Nilai signifikansi untuk
variabel independen pertama adalah 0,202 dan untuk variabel independen kedua adalah 0,394. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang artinya baik kompetensi maupun disiplin kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Hal ini juga didukung oleh nilai T hitung di mana X1 yang merupakan variabel kompetensi memiliki nilai minus 1,409 dan X2 variabel disiplin kerja sebesar 0,908 yang menunjukkan bahwa keduanya tidak signifikan secara parsial. Berdasarkan past analysis, dapat disimpulkan bahwa kompetensi memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja, sedangkan disiplin kerja memiliki pengaruh positif. Namun, kedua variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai. Sehingga dalam penelitian ini, belum terdapat bukti yang cukup kuat bahwa kompetensi dan disiplin kerja secara langsung mempengaruhi kinerja pegawai. Baik, itu saja dari kelompok kami terkait penjelasan dan tutorial mengenai materi path analysis atau analisis jalur. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.